Halo, selamat sore Sobat Tujuh. Apa kabarnya hari ini? Selamat bergabung bersama saya Taufik Imansyah yang akan memandu livecast Sabtu Me Time episode 24. Yeay, terima kasih buat yang sudah bergabung via Instagram, Facebook, dan juga YouTube-nya Official Trans 7 di hari ini. Dan kita punya bahasan spesial nih untuk kali ini. Buat yang punya resolusi di 2021, salah satunya mungkin adalah mempunyai hubungan yang lebih baik atau mungkin punya hubungan baru. Nah, kali ini kita akan membahas Relationship Goals 2021. Kira-kira saya akan ngobrol sama siapa? Langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber pada sore hari ini. Ada Ines Kristanti, seorang psikolog klinis yang juga concern membahas soal relationship dan seks. Wih, kayaknya agak sedikit panas nih untuk topik sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo Ines. Halo Mas Taufik. Apa kabar? Kabar baik, Mas Taufik. Apa kabar? Selamat tahun baru dan gimana nih 2021 menghadapi 2021? Semangat apa yang dibawa sama Ines dari tahun 2020? Kalau misalkan aku sih sebenarnya bersyukur juga aja ya gitu, karena selama tahun 2020 itu kan bisa bertahan, bisa survive sampai ketemu 2021, menurutku itu udah luar biasa sekali juga sih. Nah, sekarang kan kita berada masih dalam situasi pandemi ya gitu, makanya kita setiap harinya bisa set goal-goal kecil untuk diri kita sendiri yang bisa kita capai untuk bisa membuat diri kita menjadi lebih tenang juga, lebih happy juga selama menjalani hari-hari yang mungkin masih ada tantangan-tantangannya ya. Kalau ini. Nah, Ines, kalau di tahun 2020 kan mungkin yang banyak jadi concern kita semua, terutama adalah kesehatan. Baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, kira-kira kalau ngomongin soal tentang kesehatan mental nih di tahun 2020, menurut Ines sendiri apa sih gangguan yang paling banyak kita hadapi di tahun atau banyak masyarakat hadapi di tahun 2020, terutama tentang gangguan mental? Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang kondisi psikologis itu tidak melulu terkait gangguan ya Mas. Jadi karena kondisi psikologis itu bisa saja memang terpengaruh oleh berbagai macam stresor yang ada di lingkungan atau hal-hal yang ada di lingkungan tanpa itu perlu berkembang menjadi gangguan, tapi itu sudah cukup mengusik buat kita gitu. Nah jadi kalau misalkan di tahun 2020 itu karena kan memang kita mengalami situasi pandemi ya, dan sekarang juga masih, itu terkadang yang dirasakan adalah bagaimana beradaptasi dengan situasi yang baru ini gitu, dengan adanya tantangan-tantangan misalnya tidak bisa terlalu banyak bertemu fisik dengan orang lain, orang-orang terkasih. Salah satunya hari ini kebetulan kita juga ngomongin tentang relationship ya Mas ya. Jadi cocok ya kalau misalkan dibahas sih ke arah sana. Kemudian juga dari segi pekerjaan, dari yang awalnya itu pergi ke kantor, terus sekarang itu di rumah aja dengan role apalagi yang memang sudah memiliki anak ya, gitu juga anaknya itu kan kuliah atau sekolah di rumah gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang masih kecil mungkin perlu dipandu oleh orang tuanya sebuah tanggung jawab yang mungkin sebelumnya itu lebih banyak diambil oleh guru-guru di sekolah gitu. Jadi perubahan-perubahan peran yang seperti itu juga cukup menantang di tahun 2020 dan bisa mempengaruhi kondisi psikologis. Ya, perubahannya sih sebenarnya kecil, tapi berlakunya panjang gitu ya. Dan ini mungkin entah sampai kapan masih akan terus berlaku. Jadi lumayan merubah pola hidup dan juga pola pikir kita tentunya. Nah, tapi sebelum kita tadi menjurus ke yang lebih fokus ke relationship, sebenarnya kan di tahun 2021 itu orang mungkin sudah punya resolusi nih ya untuk menghadapi tahun ini. Apa sebenarnya yang harus dipersiapkan pertama kali untuk mengubah kesehatan mental kita dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi lebih baik? Apa sih persiapan yang harus dilakukan biasanya? Yang pertama, kalau menurut saya yang unik juga di situasi saat ini, mungkin di akhir-akhir tahun 2020 kemarin Mas juga sempat dengar kali ya, aduh pengen cepet-cepet 2020 berakhir gitu, karena 2020 itu identik dengan pandemi, tapi seolah-olah 2021 tuh hilang pandeminya, padahal enggak. Tiba-tiba tahun baru terus hilang kan enggak ya gitu. Jadi memang kita tetap perlu
mempersiapkan diri kita juga untuk menghadapi kondisi-kondisi atau adaptasi baru yang juga terkait pandemi gitu. Jadi kita juga jangan kendor di situnya gitu. Tapi sambil kita juga perhatikan protokol kesehatannya, sambil kita juga jaga kesehatan fisik kita juga bisa jaga kesehatan mental kita. Salah satunya adalah dengan misalnya kalau misalkan orang tuh kalau misalkan tahun baru tuh biasanya bikin resolusinya besar-besar Mas kadang-kadang gitu. Aduh, saya di tahun baru ini saya pengen jadi lebih sehat gitu misalnya, atau saya pengen jadi lebih aktif, atau saya jadi pengen lebih sukses. Nah, terkadang ketika kita mau membuat resolusi seperti itu baik gitu. Nah, tetapi perhatikan juga bagaimana kita membuat resolusi tersebut. Jangan sampai target yang kita tetapkan itu terlalu besar, terlalu abstrak, sehingga kita jadi susah untuk follow up gitu. Sebenarnya jadi maksudnya tadi target itu kayak gitu terlalu besar, terlalu general. Harusnya mungkin lebih spesifik kali ya, kayak tahun 2021 saya turun 1 kilogram misalkan gitu ya. Misalnya seperti itu gitu, atau tidak harus selalu dengan turun berat badan ya, tapi misalkan makan sayur lebih banyak gitu misalkan, atau makan makanan yang kombinasinya itu lebih proporsional gitu. Nah, proporsionalnya bagaimana? Nah, kita atur gitu. Jadi setiap hari saya mau makan protein berapa banyak, karbonya berapa banyak, lemaknya berapa banyak. Nah, jadi membuat goal-goal atau tujuan-tujuan yang tidak terlalu besar, yang kecil-kecil, tetapi sangat bisa diukur dan juga sangat bisa dicapai dalam jangka waktu yang kita tentukan, itu penting. Nah, kalau gitu, apa kira-kira motivasi terbaik untuk mencapai goals-goals itu di tahun 2021? Oke, nah kalau di psikologi itu kita juga memahami ada dua pendekatan dalam membuat goal atau membuat tujuan. Ada yang sifatnya avoidance oriented goal, ada yang sifatnya itu approach oriented goal. Nah, sesuai dengan namanya, kalau misalkan avoidance oriented goal itu adalah tujuan-tujuan yang kita buat untuk menghindari sesuatu. Misalnya saya mau stop duduk terlalu lama tahun ini. Nah, kalau misalkan approach oriented goal atau goal yang mendekati sesuatu, itu contohnya adalah saya mau lebih aktif, saya mau lebih banyak gerak tahun ini. Nah, yang lebih disarankan adalah approach oriented goal. Karena kalau misalkan kita mindsetnya adalah kita mau melakukan suatu perubahan yang kita bergerak mengarah ke sesuatu, itu lebih mudah dijalankannya daripada kita terasa membatasi diri kita untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi ketika kita mau bikin goal, coba formulasikan kata-katanya dalam approach oriented goal tersebut. Apa itu approach oriented goals itu, apakah bisa mengganti kata-kata resolusi? Karena kan kata-kata resolusi itu tiap tahun hampir selalu ada. Dan kalau dilihat-lihat nih, ini berdasarkan pengalaman saya ya, kalau dilihat-lihat kok dari tahun 2018 sampai sekarang resolusinya sama itu aja, berarti memang belum tercapai sampai sekarang. Apakah kita harus mengganti kata resolusi itu, atau perlu atau enggak sih kata resolusi? Oke, jadi kalau misalkan terkait dengan goal-goal yang belum tercapai, itu bisa saja itu dipengaruhi juga kita perlu tinjau lagi apakah memang goal yang kita set itu terlalu besar atau terlalu sulit untuk dicapai di dalam 1 tahun. Nah, makanya tadi saya bilang penting juga untuk membuat goal yang realistis, dan lebih penting lagi dipecah-pecah ke dalam goal-goal yang lebih kecil, dan kita bisa tahu gitu, kalau misalkan kita sudah capai minggu ini, kita sudah capai. Minggu depannya lagi kita sudah capai, kita akan merasa senang gitu kalau misalkan kita bisa mencapai sesuatu. Kalau misalkan kita rasanya, aduh kok kayaknya pengen gaya hidupnya, kan kadang-kadang kita lihat juga di sosial media, aduh kayak gaya hidupnya dia tuh enak banget deh gitu, kayak dia sehat banget, terus dia kayaknya hidupnya balance banget, pengen kayak dia gitu. Nah, itu kurang konkret gitu, karena untuk menjadi seseorang itu kan susah ya gitu, apalagi kita kan punya pribadi diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita mau bikin goal untuk diri kita sendiri, usahakan bukan kita mengubah diri kita, aduh pengen jadi kayak orang ini gitu, tapi apa yang spesifik goalnya buat kita. Kayak misalkan saya mau olahraga minggu ini 3 kali
3 kali olahraga masing-masing 45 menit. Oke, dijalankan gitu. Apakah memang mungkin saya lakukan itu? Tanya sama diri kita sendiri. Oh, ternyata saya mungkin kok melakukannya. Yuk kita jalanin gitu. Tapi itu menarik loh, Nes, ketika tadi menyebutkan kita punya satu contoh orang melihat akun pribadi orang, misalkan, oh si ini kok bisa ya begitu, oh si ini, wah bodinya pengen kayak dia atau dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya baik atau buruk sih untuk kita? Kadang-kadang kan itu juga bisa jadi motivasi gitu sebenarnya. Perlu nggak kita untuk melihat perbandingan dari orang lain gitu? Kalau misalkan menurut saya sih itu balik lagi ke bagaimana itu efeknya ke diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita punya satu orang yang memang kita lihat oh kayaknya memang hidupnya dia idealnya banyak hal yang memang bisa dicontoh dari situ gitu. Nah itu nggak masalah kalau misalkan itu kita bisa jadikan inspirasi. Nah tetapi kita adaptasi juga. Goalnya apa untuk diri kita sendiri yang konkret gitu. Karena kalau misalkan kita cuman pengennya, aduh pengen kayak dia, ya kita kan beda gitu orangnya gitu, situasi kehidupannya itu juga beda, dan mungkin apapun yang kita lihat di sosial media belum tentu juga realistis, belum tentu sebenarnya kondisi kehidupan orang-orang yang kita lihat di sosial media itu benar-benar sehari-harinya seperti itu gitu. Contohnya waktu kemarin juga saya post di Instagram kalau saya itu lumayan batasin sosial media justru di akhir tahun karena saya merasa wah stres juga ya nih ngerasanya ngeliatin orang-orang kayak pencapaiannya banyak banget di tahun 2020 dan itu ternyata buat saya cukup membuat nggak terlalu nyaman tuh, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah terus ada juga follower saya yang ngomong kirain Kak Ines itu tuh hidupnya udah perfect banget jadi nggak mungkin ngerasa insecure dan segala macam. Oh jangan salah gitu kan. Mungkin orang, berarti kita bisa jadi sama-sama belajar gitu loh, bahwa orang yang kita anggap hidupnya udah baik-baik aja, oh ternyata enggak kok gitu, kadang-kadang ada juga ups and downs-nya seperti itu. Oke, nah kita akan nanti juga melihat beberapa curhatan dari Sobat 7 yang kayaknya punya masalah dengan resolusi di tahun 2021 atau mungkin masalah tentang hubungan mereka di tahun 2020 dan ingin mencari yang lebih baik di tahun 2021. Tapi yang paling menarik adalah ketika aku melihat posting IG-nya kamu, waduh luar biasa. Pengen yang bisa ngasih kepastian. Itu diposting di Desember, tanggal 31 Desember 2020, menjelang 2021. Berarti emang bener tahun 2021 itu butuh relationship yang benar-benar pasti gitu ya? Nah, justru sebenarnya yang mau aku sampaikan dari postingan itu adalah itu kan sebenarnya ngutip kata-kata orang gitu biasanya. Aduh, pengennya udah deh yang ngasih kepastian aja gitu. Apalagi kayak misalkan di dalam area relationship gitu. Ada yang bilang kan mau yang mapan, mau yang tampan apa, yang good looking, itu semua lewat sama yang bisa kasih kepastian. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya memang kalau kita ngomongin kepastian susah juga gitu ya, karena kan kalau misalkan kita menggantungkan sesuatu di tangannya orang lain, ya kita juga nggak bisa gitu dapat sesuatu yang mengontrol segala sesuatu seolah-olah kita itu bisa prediksi outcome-nya itu seperti apa gitu, sehingga mungkin yang bisa kita lakukan juga adalah damai bahwa mungkin nggak ada yang pasti gitu di dalam di dunia ini ya. Even di dalam relationship kita udah ngerasa stabil banget nih, mungkin udah oke banget nih gitu, tetap aja mungkin ada hal-hal yang kita tidak antisipasi sebelumnya, sehingga kita perlu berdamai juga bahwa oh ya mungkin dalam mencari kepastian itu menjadi kurang realistis gitu loh, karena yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana kita tetap kuat gitu ketika menghadapi situasi-situasi yang menantang. Nah, ini kan yang lebih menantang lagi sebenarnya adalah mereka-mereka yang sedang mencari sebuah hubungan atau suatu kepastian dalam sebuah hubungan di tahun 2020. Datanglah pandemi, udah makin tuh ya berjarak, susah ketemu, komunikasi jadi makin lebih susah gitu. Nah ini kira-kira apakah itu salah satu yang Ines tahu gitu di hubungan orang-orang masyarakat di tahun 2020 itu masalahnya adalah jarak, susah ketemu atau tidak pernah bertemu gitu selama pandemi? Apa itu salah satu jadi
problem? Situasinya sih macam-macam Mas. Kalau misalkan di tahun 2020 karena ada juga yang orang yang sifatnya itu emang udah LDR gitu. LDR mungkin beda negara gitu kan. Jadi dengan adanya pandemi jadi nggak bisa ketemu mungkin karena tutup gitu ya bordernya. Terus ada juga yang memang baru menjalin hubungan baru tapi belum terlalu stable amat ya, tapi nggak bisa penjajakan ketemu gitu loh. Jadi gimana nih lanjut atau enggak gitu. Ada juga orang yang single ready to mingle juga gitu. Gue single nih tapi ya gimana nih nggak bisa ketemu orang baru. Dulu kan mungkin dia mikirnya ya dulu gue kalau misalkan mau ketemu orang bisa dikenalin temen gitu misalkan dia mikirnya ya, atau pergi nongkrong gitu di tempat-tempat gitu kan. Lebih menantang lah, lebih tidak menantang lah pada saat itu, mungkin tantangannya beda gitu. Nah sekarang jadi lebih ada tantangannya lagi. Nah tetapi terkadang yang disorot di dalam relationship itu justru adalah kesulitannya tahun 2020. Memang betul ada tantangannya, tetapi kita juga ingat bahwa ternyata di balik tantangan-tantangan ini ada loh hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi lebih jelas sebenarnya apa yang kita cari di dalam hubungan. Mungkin tahun 2019 atau tahun-tahun sebelumnya kita masih bisa afford aja iseng-iseng gitu loh, kayak ya udahlah ketemu aja gitu atau dijalanin aja padahal sebenarnya nggak tahu ujungnya kemana gitu. Sementara kalau misalkan tahun 2020 mau ketemu aja susah gitu kan. Jadi kalau misalkan saya mau menjalani sama orang ini, saya jadi lebih mikir-mikir, ini saya serius nggak bener-bener ngejalaninnya? Apa sih yang sebenarnya saya cari dengan orang ini gitu? Apakah saya memang melihat masa depan? Jangan seperti itu gitu. Jadi bisa juga membuat kita menjadi lebih berefleksi dan lebih justru punya kejelasan apa yang memang kita cari di dalam hubungan. Bisa jadi efeknya seperti itu. Nah, saya jadi penasaran nih, pengen tahu curhatan dari Sobat 7 ini udah ada belum ya? Kita pengen lihat nih, mereka sebenarnya ketika tahun 2020 hubungannya antar pasangan itu bagaimana sih? Karena kalau dari beberapa artikel yang saya baca dan yang saya tahu juga ternyata angka perceraian di beberapa daerah selama pandemi itu meningkat loh. Apakah Ines tahu juga atau pernah melakukan survei? Karena mungkin ya ketika sebelum masa pandemi kan hubungannya oke, ketemu pagi hari, siapin sarapan, misalkan ini yang sudah menikah ya, terus pergi suaminya bekerja, istrinya di rumah ngurus anak atau pekerjaan rumah tangga, terus pulang, curhat sebentar, tidur, besoknya melakukan hal yang sama. Nah kalau selama pandemi kan mungkin WFH gitu ya, sehari-hari, setiap jam, setiap detik bertemu, muncullah masalah-masalah. Mungkin dari situ, apakah itu juga jadi salah satu problem? Kalau misalkan orang yang memang sudah menjalani pernikahan gitu ya memang seperti ini. Karena kalau seperti yang tadi Mas sampaikan deh, kan kesehariannya juga berbeda gitu sekarang. Jadi mungkin intensitas untuk bertemunya menjadi lebih meningkat. Mungkin dulu-dulunya kita nggak perlu nih gitu untuk ketemu bener-bener 24/7 ada sama orang ini, sehingga mungkin dengan adanya durasi pertemuan yang lebih banyak, mungkin hal-hal atau friksi-friksi yang ada sebelumnya itu bisa menjadi lebih membesar gitu. Tapi tidak mungkin juga ada juga pasangan-pasangan yang justru semakin kuat hubungannya atau tidak merasakan perubahan yang signifikan gitu. Jadi tergantung lagi bagaimana si pasangannya itu dan juga bagaimana masing-masing individu itu berkomunikasi, menyelesaikan konflik. Karena kalau misalkan kita bicara tentang relasi atau relasi pernikahan, penyelesaian konflik, kemampuan komunikasi itu sangat-sangat penting gitu. Nah kalau misalkan memang di dua area ini kurang terampil atau masih ada yang perlu banyak diperbaiki, mungkin saja jadi friksi-friksinya itu semakin meningkat gitu. Walaupun memang mungkin konflik-konflik juga banyak ya penyebabnya. Nah itu dia, kalau untuk mengurangi friksi-friksi atau memperbaiki lah ya hubungan yang ada di tahun 2020, atau mungkin yang belum punya pasangan, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan tadi yang mapan lewat sama yang ngasih kepastian. Nah yang ngasih kepastian ini kita bisa dapat di tahun 2021, gimana caranya nih?
Apa kita maksa? Iya, ini tadi saya bilang ya, kayak kalau misalkan kepastian kita juga justru dengan postingan itu sebenarnya saya pengen bilang bahwa mungkin kita nggak terlalu realistis untuk berharap bahwa ada orang lain yang bisa benar-benar 100% kasih kita kepastian gitu. Masa sih nggak ada? Coba Mas, kalau misalkan definisi kepastian menurut Mas gimana? Waduh, dibalikin ke saya, nggak ada, Ines aja deh yang jawab. Iya, karena kepastian itu kan bisa banyak halnya tuh Mas. Jadi definisinya apa nih? Misalkan kepastian menikah gitu misalnya ya. Oke. Nentuin tanggal deh, nentuin tanggal. Nentuin tanggal. Oke, berarti kan yang sebenarnya kita mau lihat dari pasangan adalah keseriusannya kan. Keseriusan bisa dilihat gitu. Tapi kepastian namanya kita menjalani hidup belum tentu ada yang bisa pastikan gitu. Kayak misalkan tahun lalu deh siapa yang tahu gitu bakal ada pandemi sebesar ini gitu. Walaupun kita memang sudah planning segala macam ya. Coba orang-orang yang mau rencana menikah tahun 2020 ya kan, sudah direncanakan segala macam, ada pandemi, toh ada juga hal-hal yang nggak pasti gitu, dan ada hal-hal rencana yang perlu diubah. Tapi memang di dalam hubungan itu kita bisa melihat sebenarnya visi misinya si orang ini tuh seperti apa gitu. Kalau misalkan memang apakah dia memang niatnya serius dengan saya atau tidak gitu. Nah itu tuh bisa lihat dilakukan dengan mencari tahu visinya apa. Apakah orientasinya dia dalam menjalin hubungan itu sama dengan saya atau tidak gitu. Nah itu bisa didiskusikan di harus awal satu frekuensi lah ya. Iya gitu, karena kadang-kadang ada orang yang berpikir ya udahlah jalanin aja gitu, tapi lama-lama mungkin yang pernah ngerasain jalanin aja lo kok jalanin aja terus gitu. Sementara dia memang sudah pengen ke jenjang yang lebih serius gitu. Jadi di awal-awal menjalin hubungan itu juga sudah bisa dibicarakan ke bukan langsung, ya mungkin orang kaget juga ya kalau misalkan baru kenalan langsung ditanya-tanya hal yang serius dan segala macam gitu. Nah, tapi setidaknya saya tahu dia di mana dia berdiri gitu. Walaupun kita masih mengenal, walaupun belum tentu dia mau serius dengan saya, tapi saya udah tahu ketika dia menjalin hubungan nih sekarang kenalan sama orang, orientasinya sebenarnya memang nyari pasangan serius atau bukan gitu. Yang mungkin nggak harus saya orangnya, kan kita lagi tentuin nih kita cocok apa enggak gitu. Tapi jangan sampai udah dijalanin berapa lama, ternyata dia cuma mau main-main aja gitu. Betul. Dari awal fondasinya harus benar ya. Nah kalau gitu ada nggak sih sekarang tips dulu yang simple aja, tips and tricks buat Sobat 7 ketika akan memulai sebuah hubungan di tahun 2021, jangan sampai salah langkah dan akhirnya zonk lagi gitu loh. Tips yang paling sederhana deh. Oke, tips berarti kan ada beberapa ya gitu. Yang pertama adalah ketika mau menjalin hubungan, kita sudah bicarakan dulu sebenarnya keinginannya masing-masing orang dalam berkenalan itu seperti itu apa gitu. What are they looking for gitu? What am I looking for gitu ya. Terus yang kedua adalah melihat juga gitu, apakah memang kalau misalkan ternyata orientasinya itu udah sama nih gitu. Nah kemudian komunikasinya yang kita punya bagaimana gitu. Apakah saya bisa berkomunikasi dengan dia dengan cukup lancar? Apakah saya bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran gitu misalnya. Kemudian kalau misalkan memang betul-betul pengen nih melangkah ke arah yang lebih serius, apakah ide-ide tentang membangun kehidupan yang lebih serius misalkan pernikahan itu sama atau tidak? Gitu. Jadi kayak misal kadang-kadang, nah ini ngomongin tentang persiapan pernikahan Mas, gitu. Karena kadang-kadang itu orang menikah juga belum tentu sebenarnya kehidupan pernikahan yang satu mau sama yang lain mau itu sama. Gitu misalkan terkait punya anak deh, kapan punya anaknya, terus mau tinggal di mana, tinggal sama mertua apa tinggal sendiri, gitu. Itu kan kadang-kadang kita pikir sepele lah, udahlah nanti aja gitu. Atau kita ya pasti semua orang maulah punya anak gitu kita mikirnya, padahal belum tentu juga gitu. Nah jadi kita perlu kalau misalkan udah jenjangnya lebih serius nih ngomonginnya, kita juga perlu cek dan kalau bisa memang sebelum menikah itu dilakukan persiapan pernikahan dulu gitu. Bisa ke psikolog misalnya sehingga ketika mau masuk ke dalam pernikahan itu jadi lebih siap. Nah kalau untuk yang baru mau berpasangan gitu ya, boleh nggak sih berarti
kita punya 3 calon dalam waktu yang bersamaan. Kan kita juga pengen tahu dong siapa yang pasti gitu. Boleh nggak kira-kira? Oke, kalau misalkan ditanyain 3 calon, artinya gimana nih? Kita menjajaki Maksudnya dalam waktu yang sama menjajaki, gitu. oke, ada 3 orang yang mendekati misalkan gitu ya. Iya. Ya udah kita terima aja. Kita cari mana nih yang pasti. Setelah itu baru sudah satu visi seperti yang kamu bilang, setelah satu visi baru kita jalanin serius. Berarti dalam waktu bersamaan itu ada 3 orang yang deketin kita gitu. Kan kadang-kadang ada yang nggak mau ya. Pokoknya pengen satu hubungan aja yang serius langsung gitu. Tapi kan kita pengen menjajaki. Nah, boleh nggak kira-kira tuh? Nah, itu balik lagi tergantung dari kita juga bisa lihat dari situasinya gitu. Jadi ini misalkan ada 3 orang nih ya, 3 ini harapannya sebenarnya apa sih sama saya gitu. Kira-kira yang ada di kepala dia sama di kepala saya itu sama atau enggak? Misalkan di kepala saya, oh ya udah saya kenalan aja dulu. Belum tentu loh kita benar-benar menjalani itu. Saya masih kenalan nih. Bener nggak? Dianya juga dalam fase yang itu gitu. Nah kalau misalkan beda frekuensi nanti ada kekecewaan gitu. Jadi dicek dulu. Oke, kalau gitu. Nah, itu kan kita udah ngomongin nih Sobat 7 buat hubungan ya. 2021 semoga kita punya hubungan dengan pasangan yang baik, yang tepat, dan yang bisa memberikan kepastian gitu. Walaupun itu tidak realistis, tapi setidaknya kita juga bisa tidak salah langkah gitu ya. Satu frekuensi sama-sama nanti sampai satu tujuan dan akhirnya bisa mudah-mudahan hubungannya langgeng gitu dari tahun 2021 ini. Nah, tapi kira-kira untuk secara keseluruhan nih Ines, untuk Sobat 7 menghadapi tahun 2021 ini, kesehatan mental kita selain hubungan, apa yang harus dipersiapkan? Oke, yang pertama adalah, mungkin saya juga mau nyampein ini sih gitu, karena dari tadi kita ngomongin tentang resolusi tahun 2021 itu seperti apa, mungkin tuh kita juga berpikir setiap tahun baru itu tuh, oh ini this is going to be my year gitu loh, kayak ini saya harus lakukan hal-hal yang sangat besar di dalam tahun ini gitu. Nah, tapi balik lagi gitu. Sebenarnya kita juga boleh loh gitu untuk menjalani sehari-harinya itu dengan lebih sederhana gitu. Artinya bukan nggak ada goal ya, ada tapi goal-goal kecil gitu. Jadi saya juga nggak mau orang tuh ngerasa terbeban gitu. Dengan adanya tahun baru ini malah jadi berpikiran, oh ya saya harus ubah ini, harus ubah itu, banyak sekali sampai kewalahan gitu. Tapi kita ambil yang memang nggak apa-apa satu aja gitu daripada banyak tapi nggak pegang sama sekali gitu. Betul. Nah, jadi yang realistis. Tanya bisa nggak nih saya ngejalaninnya telaten nggak gitu. Kalau misalkan memang bisa ya dijalanin itu, it's so much better daripada merencanakan banyak hal tapi nggak ada yang kepegang. Nah, kemudian yang kedua adalah balik lagi 2021 bukan berarti pandeminya hilang, kita masih di dalam masa pandemi sehingga kita tetap perlu siaga, tetapi kita juga bisa membantu menjaga kesehatan mental kita. Nah, gimana caranya untuk bisa menjaga kesehatan mental kita setiap hari? Nah, itu juga bisa balik lagi nih, kita lihat kita amati apa sih yang sebenarnya saya rasakan setiap hari ini gitu, apa yang mengganggu buat saya, apakah saya itu terganggu dengan tidak adanya rutinitas karena terlalu banyak di rumah mungkin, sehingga kalau misalkan kita memang tahu oh ya ternyata saya merasa terganggu itu karena saya kekurangan rutinitas, saya coba bikin timetable sendiri untuk saya, walaupun bukan kantor yang bikinin tapi saya yang bikin untuk diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang itu bisa membantu juga. Kemudian juga makan makanan yang sehat, kemudian aktivitas-aktivitas yang juga gerakan-gerakan fisik yang juga pada akhirnya bisa membantu kesehatan kita, itu juga mungkin bisa membantu. Kemudian yang kadang-kadang saya juga bilang adalah mungkin bisa membantu kita kalau misalkan kita sebelum kita tidur malam-malam, kita coba lihat 3 hal atau 5 hal yang bisa saya berterima kasih untuk apa yang ada di hari ini gitu. Misalkan saya pengen saya sebelum tidur saya bersyukur atau saya berterima kasih karena saya hari ini bisa Zoom call gitu, misalkan sharing sama teman-teman di sini gitu misalnya, atau oh saya ternyata biasanya saya nggak makan sayur, saya udah makan sayur 3 potong gitu misalkan. Nah itu
di review sebelum tidur. Itu 3 sampai 5 hal yang kecil-kecil aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi emang harus kecil-kecil, tapi ya itu tadi kalau dilakukan secara konsisten setiap hari, lama-lama hasilnya juga akan kita rasakan ya di masa depan ya. Oke, Ines, thank you banget. Kita tadi sudah sebelum kita tutup ini sesi pembicaraan kita akan lihat dulu sesi curhatan dari Sobat 7 nih yang sudah memberikan komennya di kita. Kita akan lihat di layar. Oke Ines, terima kasih atas, ini nih, bisa nggak sih, bisa nggak sih bikin orang jatuh cinta cuma lewat chat, telepon, sosmed doang tanpa ketemu? Ini sih terlalu ngawang-ngawang ya kayaknya. Ini pertanyaan tahun 2020 juga ya. Bukan tahun 2020 deh, pertanyaan waktu masa pandemi gitu. Mungkin kan karena terlalu banyak virtual gitu. Tapi kalau saya mungkin termasuk orang yang bilang jawab bisa. Oh gitu. Kenapa tuh Mas? Karena saya gampang deh kalau suka sama orang terus wah jatuh cinta walaupun cuman dalam beberapa kali chat doang gitu. Kayak ngerasa udah cocok padahal belum tentu. Dan mungkin itu banyak yang dirasakan. Nah, gimana? Nah, itu dia. Jadi elemen cinta itu kan juga banyak ya. Juga ada, bukan banyak sih, ada beberapa gitu. Jadi ada intimacy, ada komitmen, juga ada passion gitu. Nah, terkadang ketika kita merasa bahwa kayak klik nih sama orang nih, ngechat dan segala macam, mungkin di situ rasa menggebu-gebunya tuh yang meningkat gitu kan. Jadi kita merasa bahwa ya itu menjadi elemen passion juga tuh di awal-awal yang sangat membara-bara itu gitu. Nah, tapi kita perlu ingat gitu bahwa elemen cinta yang memang kita bilangnya utuh gitu ya, itu ada 2 lagi, yaitu intimacy. Intimacy itu biasanya terbangunnya lebih over time atau lewat waktu. Jadi bukan artian emang dalam eksklusif harus ketemu ya, gitu. Tapi kan itu kita bisa merasa dekat sama orang ya, kayak misalkan kita punya teman dekat nih. Kita punya teman dekat yang memang udah lama sahabatan, mungkin rasa keintiman kita dengan orang ini tuh sangat kuat gitu, karena kita udah kenal sama orang ini, tentunya mungkin didukung dengan pertemuan fisik dan segala macam. Nah, kemudian ada juga komitmen, dan komitmen di dalam hubungan itu kan memang baru bisa dibuat memang ketika orang ini merasa sudah yakin ya kan dengan satu sama lain. Nah, sehingga kalau menjawab apakah memang mungkin jatuh cinta secara virtual, nah itu dia gitu. Kita perlu perhatikan, mungkin ada elemen-elemen dari cinta itu yang lebih menantang gitu untuk terbentuk atau berkembang secara virtual gitu. Saya nggak mau bilang nggak bisa atau bisa gitu ya, tapi memang ada elemen-elemen yang kita perlu perhatikan dan itu lebih menantang gitu untuk terbentuknya secara virtual gitu. Nanti akan ada film Love You Virtually kali ya di tahun 2021. Oke, ada lagi nggak nih kira-kira komentar dari Sobat 7? Oke, karena banyak beraktivitas di rumah, sekarang istri saya hamil dan kalau boleh jujur, ini di luar rencana. Ini banyak nih yang kayak begini. Bersyukur aja kali ya, namanya dikasih rezeki. Kayaknya memang banyak ya yang bobol ketika masa pandemi ini. Ya, kalau misalkan memang sudah kondisinya oke, tidak direncanakan, tapi memang terjadi gitu ya. Tetap perlu dibicarakan gitu. Perencanaan tetap perlu buat gitu. Artinya memang walaupun oke lah ini sesuatu di luar rencana kita terjadinya, tapi saat ini ini udah situasinya seperti ini. Apa yang mau kita lakukan? Perencanaannya seperti apa? Ada nggak dari rencana-rencana sebelumnya yang perlu di-adjust? Itu kayak misalkan awalnya itu misalkan mau punya anak gitu karena mau ngumpulin uang dulu misalnya, atau mau nabung dulu gitu, atau ternyata jaraknya terlalu dekat gitu misalkan sama yang sebelumnya, sehingga ini belum bikin perencanaan nih buat yang kedua gitu misalnya. Nah, itu perlu dibikin perencanaannya gitu bareng-bareng gitu, jangan sampai justru karena memang sudah keluar jalur jadi ya udahlah gitu, tetap perlu dibikin perencanaan. Oke, terakhir nih ada lagi nggak? Satu lagi, kita lihat. Ada? Oke, ini terakhir ya.
Aku putus sama cewekku karena aku ngerasa seintens apapun kita chat dan video call ngerasa nggak pernah bisa gantiin kehadiran dia. Ini yang memang tipe yang harus bertemu secara fisik dan sekarang aku nyesel karena dia udah punya pacar baru. Gimana tuh Nes? Oke, ini jadi memang balik lagi ya ke masing-masing orang gitu. Apakah memang kita rasa kita bisa gitu untuk menjalani hubungan tanpa adanya kedekatan fisik yang intens, atau pertemuan fisik yang intens, karena setiap orang beda-beda gitu. Saya juga nggak mau pukul rata, kok bisa kok semua atau pasti nggak bisa semuanya gitu, karena itu masing-masing orang yang jalanin gitu, sehingga dia yang takar sendiri. Nah kalau misalkan, aduh nyesel udah diputusin, terus sekarang dia udah ada yang baru, tapi kok saya kangen lagi gitu ya. Nah membahas kangen dengan mantan itu tuh juga kita bisa tanya sama diri kita sendiri, sebenarnya kita merasa seperti itu karena apa? Karena nyesel seperti itu tuh apakah memang bisa karena saya benar-benar masih tulus sayang sama orang ini, atau karena saya ngerasa kesaing, gengsi, gue yang putusin, dia udah punya dia udah punya pacar lagi gitu kan. Atau karena kita ngerasa kesepian gitu. Nah jadi kalau misalkan yang kedua atau yang ketiga, ya apa iya kita sebenarnya mau balik sama orang ini, karena kan itu sebenarnya mungkin ego kita ya gitu. Nah jadi kita tanyakan juga sama diri kita sendiri gitu. Yang tiga bukan ego sih, cuma ya kita kan perlu juga bisa mengatasi rasa kesepian walaupun dan tidak harus akhirnya kita mengambil keputusan kembali bersama orang yang menurut kita nggak tepat juga buat kita gitu. Move on guys, move on. Oke, kita lihat terakhir nih, satu lagi terakhir ya. Mana? Oke nih, wah saya menjalani LDM dan setiap weekend saya pulang ke rumah istri saya di luar kota. Tapi sejak pandemi saya hanya bisa pulang 2 bulan sekali. Bahkan pernah awal-awal pandemi dan PSBB saya nggak pulang selama 4 bulan. Tanpa direncana karena kondisi ini saya semakin intens berhubungan dengan salah satu partner kerja di kantor. Dan ada rasa, nah ini gimana nih, wajar nggak sih sebenarnya, terutama untuk yang jauh nih? Oke, iya. Jadi memang kalau misalkan jauh, frekuensi bertemunya itu menjadi berkurang, itu ada tantangannya ya, gitu. Nah tetapi, nah itu justru kita perlu aware, gitu, bahwa memang ada kemungkinan nih akhirnya kita bisa lebih intens berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, tetapi balik lagi kalau niatnya kita di dalam pernikahan kita ini tuh apa? Gitu. Kalau misalkan memang niatan kita itu adalah oke, saya mau setia sama istri saya gitu ya, kita perlu juga membatasi dan menjaga diri kita gitu. Artinya yang tidak boleh kita lakukan adalah menyalahkan keadaan. Ya mau gimana? Itu. Ya mau, ya kan? Ya mau gimana? Situasinya udah kayak begini gitu. Tetap di dalam situasi yang menantang, kita punya pilihan. Kita mau kayak gimana? Walaupun memang salah satu pilihan lebih sulit daripada pilihan yang lain. Nah, tetapi kita punya kuasa, kita punya kendali juga gitu loh tentang apa yang kita lakukan di dalam situasi yang menantang itu. Ini pertanyaan terakhir paling menarik, soalnya begitu saya tanyakan, ini teman-teman di studio, itu lu tuh yang kerja-kerja yang istrinya di jauh-jauh gitu. Kan banyak yang ngalamin juga ya. Pada ngalamin semuanya. Jauh ya. Iya, oke Ines, thank you banget untuk bincang-bincang di Sabtu Me Time hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Ines itu bisa jadi pencerah lah ya untuk mencari hubungan di tahun 2021 yang lebih baik, atau menjalani 2021 itu dengan kesehatan mental yang prima dan jauh dari semua penyakit, begitu, penyakit mental terutama. Terima kasih banyak ya Ines, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu juga Mas. Ya, Mbak Ines. Dan terima kasih juga buat Sobat 7 yang sudah mengikuti sampai akhir sesi Sobat Me Time kali ini. Dan jangan lupa minggu depan masih ada topik yang lebih menarik yang nggak kalah seru lagi. Dan setiap jam 5 sore harus pantengin terus sosial medianya Trans7. Dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe di Instagram, Facebook, kemudian juga di YouTube-nya Trans7. Sampai jumpa di Sabtu Me Time Official Trans7 episode berikutnya. Bye-bye.